Kadang merasa kasihan memikirkan suatu masalah karena ini adalah permasalahan yang menimpa dirinya. Meski sekarang masih tertutup, tetapi aku sangat yakin suatu saat bakal terbuka kok kalau memang sudah waktunya. Namun, aku masih berharap bahwa Citra lebih baik cerita hari ini, daripada bersusah payah menyembunyikan rahasianya dan tidak mau selesaikan masalah tersebut. Bahkan aku seorang kakak merasa terganggu atas panggilan oleh BK. Ternyata benar dugaanku, sama berada di dalam mobil, ia berusaha berekspresi menahan kemarahan terhadap kakak kelasnya dan sempat kelihatan pada saat lagi marah tuh memukul barang. Padahal tidak ada salahnya mencoba untuk sabar yang dapat cobaan cukup berat. Asalkan jangan terpancing oleh mereka. Perlu ada esa kesabaran meski hanya saat pastinya. Cita bisa menghadapi dengan penuh kepercayaan dalam benaknya. Jika nanti kakak bisa menyatukan kedua pihak, salah satu dari kalian perlu ada kalimat keluar meminta maaf. Jangan sampai pengasaan dibawa ke pihak berwajib. Apalagi urusan ini hanyalah sepele, tak ada yang perlu melibatkan pihak-pihak tertentu. Aku hanya mau masalah antara Citra sama kakak kelasnya berdamai. Kalau bisa mulai sekarang adikku harus berkata dengan jujur kronologinya seperti apa, biar cepat selesai. Tetapi, kuharap kamu harus menahan emosi kalau bertemu dengannya lagi. Alhamdulillah, selepas ada pembicaraan kedua pihak, meski ada keributan sih, tapi menurutku tak ada masalah asalkan dalam dirimu mampu memahami mana yang diselesaikan duluan, mana menyelesaikan yang perlu ditunda. Nah, dari situlah pikiran secara dewasa muncul dalam benakmu. Meskipun orang tua kakak kelas Citra berusaha membela atas kesalahan, tapi tenang bahwa aku punya bukti. Dan kesalahan terjadi pertengkaran tersebut bukan dari Citra, melainkan kakak kelasnya yang berusaha merusak masa depan adikku. Untungnya, Citra bisa melawannya walau terkadang susah sekali bedakan mana urusan penting berkaitan sekolah, mana urusan yang memang perlu diselesaikan secara kepala dingin. Meski ada kemungkinan mereka bakal baikan seperti biasa, berarti aku sebagai kakak Citra perlu bicara sama kakak kelasnya berkaitan permasalahan yang sedang dialami kejadian seperti ini. Sayangnya kenapa sih orang tuanya bersikeras meminta kepada kepala sekolah untuk mengeluarkan Citra? Pak, please, lebih baik dia dikeluarkan dari sekolah ini. Tunggu dulu. Anda gak boleh gegabah mengambil keputusan sepihak dong. Belum tentu Citra bersalah. Seharusnya, sebagai orang tuanya ajari sopan santun. Setidaknya ada tata krama terhadap adik kelas. Kalau sampai kejadian seperti ini terulang, aku akan membiarkan dia hidup tenang di dunia. Ingat ya, Anda hidup bakal tidak tenang, ujar Upi sambil menuju ke arah orang tua kakak kelasnya. Oh ya, berarti anakku yang salah begitu? Tanya orang tua kakak kelas Citra. Iyalah, memang beliau tak beritahu apa yang terjadi sampai dipanggil oleh BK. Bagaimana ya? Bingung? Makanya kalau masalah didengarkan dulu, jangan langsung mengambil keputusan. Ujar Upi merasa geram terhadap kakak kelas Citra.
Pada saat sedang diskusi sama mereka tuh, terasa kembali ke masa itu. Perdebatan antara aku sama orang tua dia ternyata nggak begitu lama, apalagi menyangkut urusan tidak penting. Membuatku sangat yakin bahwa pemasangan kali ini memang terasa rumit, tapi kalau keadaan mendesak, please tetap berpikiran positif daripada daripada nanti mengalami rasa malu dilihat banyak orang. Apabila tak sanggup mengurus anak kurang sopan, lebih baik pindahkan saja ke pesantren supaya diajarkan sopan santun. Nanti kan bisa hubungi pihak sana. Persoalan seperti ini seharusnya tuntas hari ini. Tak perlu harus menunggu keputusan dari pihak terkait. Hmm, Beberapa jam kemudian, kok lama banget ya diskusi. Padahal menurutku cerita tak begitu salah. Wah, mulai gak pernah sih. Berarti aku harus bicara berdua sama guru BK supaya keadilan tetap ditegakkan. Entah mengapa feelingku sudah mulai gak enak selepas mereka diskusi. Gak biasanya permasalahan langsung ada panggilan kepada orang tua. Walaupun ayah dan bunda gak bisa hadir, pasti aku ujung-ujungnya mewakili orang tua kita. Kepada keluarga kita ala penunggu di sini, jangan dulu ke mana-mana. Ada apa sih kok disuruh nunggu? Ucap di dalam hatiku. Kak, mereka kenapa kita yang disuruh tunggu? Mana aku tahu deh, ucap Upi sedikit malas kalau misalkan ada drama di sekolah kita. Setahu aku, misalkan ada masalah di sekolah, pihak PK harus menuding terlebih dahulu daripada harus menunggu seperti ini. Sempat kesal sih, tapi kali ini tak ada kaitannya tentang masa laluku. Selepas beberapa menit kemudian, akhirnya mereka kembali mengambil kita. Tuh kan, benar dugaanku, pasti ada yang gak benar nih. Masa iya diskusi menimbulkan pro dan kontra terkait permasalahan cita. Seharusnya aku sebagai kakak cita ikut diskusi bersama keluarga kakak kelasnya. Ini malah dia doang. Kan gak adil dong. Bagiku ini sangat merugikan. Walau kadang lihat ekspresi sungguh menyebalkan. Terutama ada satu orang memang terkenal pada saat itu. Masih sekolah dulu. Namun hubungan dengannya mulai kandas. Mengakibatkan kita nggak saling berkomunikasi satu sama lain. Tak perlu mengetahui namanya siapa, setidaknya masa lalu telah kembali adil meski kita tak memiliki hubungan spesial dengannya. Aku sangat yakin dia pasti ingat kepadaku, meski terkadang aku terasa heran padanya. Setelah ia duduk berhadapan denganku, tetapi matanya hanya menunduk ke bawah sambil pegang kertas hasil diskusi. Awas saja kalau misalkan keputusan berpihak ke keluarga kakak kita. Tak segan-segan bakal melaporkan ke pihak berwajib dan aku tetap mengawasi supaya tidak terjadi suap atas panggilan ke kantor polisi. Sehingga keluarga kuliah bakal terganggu gara-gara persoalan hari ini. Belum keadaan selesai dan lebih parah, tugas bakal makin menumpuk dibandingkan hari sebelumnya. Masih ya paling banyak tuh 3, tetapi tetap saja minggu depan bakal dikumpulkan ke dosen. Meskipun pernah sekali melakukan kesalahan mengirim tugas ke dosen, bahkan termasuk keras mempertanyakan kenapa bisa salah kirim email. Seringkali pertanyaan tersebut sudah melekat di dalam ingatanku walaupun mengalami keresahan terhadap orang-orang terlalu kepo padaku. Pastinya tahu dong bahwa ini tak bisa diganggu, malah sempat-sempatnya tanya tugas yang kemarin. Kan membuatku makin resah kalau seperti itu. Kalau mau nih, lebih baik tunggu beberapa hari baru deh bisa berbincang denganku. Mau sampai malam pun masih bisa kok, asalkan jangan terlalu lama. Ya, tak
Aku sangka ternyata keputusan berpihak kepada Sita, sedangkan kakak kelas ya diberikan hukuman skorsing. Wah, itu sih sangat luar biasa, mengambil keputusan sangatlah sulit dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Padahal tadi sambil melamun memikirkan masa lalu, setelah ada keputusan baru berhenti sejenak. Begitu senangnya setelah melihat ke arah Cita, betapa bahagia bahwa permasalahan kali ini bakal berakhir dan besoknya nggak akan ketemu sama kakak kelasnya. Namun, bukan berarti hari ini merasa bahagia, karena permasalahan yang akan teruji kembali pada saat pulang ke rumah.